Rumah adalah awal mimpi besar dan Perumnas hadir untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BUMN, gimana kabarnya? Ketemu lagi di BUMN Unleashed. Kalau tadi di awal saya sempat singgung-singgung soal rumah, saya yakin ini yang merupakan mimpi besar dari teman-teman. Punya rumah. Kalau ditanya kan, udah punya rumah belum? Udah nabung belum untuk punya rumah? Nah, jadi saya yakin relate ini. Apa yang nanti akan saya perbincangkan dengan kebutuhan dari teman-teman. Rupanya kebutuhan masyarakat akan hunian, akan rumah, ini betul-betul terbaca oleh pemerintah. Dan Presiden Prabowo Subianto juga berupaya untuk bisa mewujudkan, memberikan hunian tempat tinggal bagi masyarakat. Dengan adanya ataupun juga menghadirkan program 3 juta rumah. Nah, untuk itu pemerintah ini tentunya didukung oleh berbagai macam stakeholder. Salah satunya ini adalah Perumnas yang berupaya untuk mewujudkannya. Mau tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan dan apakah teman-teman Sobat BUMN ini termasuk salah satu orang yang memang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari pemilik 3 juta rumah ini. Langsung saja sudah hadir di samping saya Direktur Utama ataupun juga dari Perumnas, Bapak Budi Sadewa Sudiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Budi, wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Kalau saya lihat aktivitasnya kayaknya semakin banyak, apalagi dengan target pemerintah ini muter-muter terus Pak, Ya, cari lahan atau gimana? Alhamdulillah banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Nah Pak, mungkin saya ingin mulai dulu dari sebenarnya bagaimana sih Pak kebutuhan masyarakat Indonesia akan perumahan saat ini? Ya, sebagaimana kita ketahui Mbak, backlog perumahan di Indonesia ini kan masih sangat besar. Ya. 9,9 juta masyarakat yang masih memerlukan tempat tinggal. Oke. Sementara setiap tahun pertumbuhan keluarga baru berdasarkan data yang kami miliki itu 800.000. Dan pembangunan rumah baru untuk mengurangi backlog ini paling 1 juta. Sangat jauh dong Pak. Sangat jauh, selisihnya sangat jauh. Sehingga memang harus ada terobosan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ini akan hunian. Nah, di era Presiden Prabowo ini ada program 3 juta rumah. Baik. 3 juta rumah ini memang terbagi di 3 lokasi atau 3 wilayah. Wilayah perkotaan, wilayah pedesaan, dan wilayah pesisir. Baik. Nah, kalau Perumnas ini sekarang konsentrasinya adalah di wilayah perkotaan. Di wilayah perkotaan, tapi di seluruh kota di Indonesia? Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kami beroperasi saat ini. Kalau proyek yang sekarang ini artinya ongoing, itu ada 267 lokasi. Baik, tadi sudah sebut angkanya, wilayah perkotaan jadi fokusnya Perumnas. Ada di berapa kota sih Pak di tanah air ini? Sekarang ini kalau kabupaten ada 250 ya, 250 kabupaten gitu kan ya. Tapi kita konsentrasinya mungkin ya di sepertiganya, ada berapa puluh kabupaten. Mungkin 80 kabupaten kita beroperasi di seluruh Indonesia. Soal ketersediaan lahan Pak, ini kan juga menjadi concern tentunya. Apakah memang ada lahan tersedia untuk membangun sebegitu banyak sesuai dengan target pemerintah? Ya, kalau bicara lahan memang semakin hari semakin ke depan pasti akan menjadi terbatas. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah air kita ini kan 25% berupa daratan, 75% berupa air. Betul. Kebutuhan akan daratan juga semakin tambah, dan daratan juga tidak akan bertambah lebar kecuali ada reklamasi yang sangat terbatas. Nah, untuk itu memang perlu strategi untuk penyediaan lahan ini. Salah satunya ya hunian vertikal ke atas yang kita dorong. Nah, sekarang ini Perumnas masuk kepada era di mana kita lebih banyak fokus ke hunian vertikal dalam rangka untuk menyikapi berkurangnya lahan untuk perumahan ini. Baik, hunian vertikal.
Hunian seperti ini hanya bisa diwujudkan di kota-kota tertentu, Pak, di ibu kota provinsi, Betul. atau memang di semuanya sebenarnya bisa? Dan bagaimana penerimaan masyarakat? Banyak loh, Pak, kemudian yang masih mikir nih, pola pikirnya tradisional, bahwa yang berpikir rumah itu ya landed house, rumah tapak begitu, rumah vertikal nih bukan rumah nih. Nah, mungkin ada pola pikir seperti itu kalangan masyarakat. Memang ini ada perubahan, harus ada perubahan culture ya. Sikap kebiasaan. Orang kita, orang Indonesia ini pinginnya memang tinggal di rumah tapak, mudah bersosialisasi, Betul. berkomunikasi dengan tetangga dan sebagainya. Tapi tuntutan zaman dan keterbatasan lahan ini memang mengharuskan kita harus mencari satu terobosan. Baik. Dan ini memerlukan satu perubahan culture, perubahan culture yang harus dibangun. Dan ini seiring dengan seiring dengan harus perencanaan ke depan harus menuju ke arah sana. Kalau kita tetap bertahan dengan rumah tapak, sampai berapa lama tanah itu tersedia? Iya. Karena luas lahan daratan ini pertambahannya akan sangat kecil. Kalaupun ada, itu bagian dari reklamasi. Ini mungkin yang salah satu menjadi hal yang harus kita literasi ke masyarakat. Karena tadi yang Pak Budi bilang, merubah kultur nggak mudah juga. Ada upaya mungkin Pak strategi Perumnas untuk bisa menyadarkan masyarakat mengenai hal ini? Ya, kami di dalam konsep hunian vertikal berusaha memang membangun suatu budaya baru, membangkitkan budaya baru dengan satu sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Salah satunya yang kami sekarang ini jalankan ya konsep-konsep Transit Oriented Development. TOD. Itu banyak masyarakat yang memang mungkin sudah mengerti, tapi nggak sedikit juga, Pak. Mungkin yang apa sih hunian TOD, apa sih Transit Oriented Development tadi? Mungkin bisa dijelaskan juga, Pak, untuk masyarakat mungkin yang awam agar lebih paham mengenai hal ini. Ya, TOD Transit Oriented Development ini adalah suatu konsep pembangunan kawasan yang terintegrasi dengan transportasi massal. Oke. Salah satu yang harus dipenuhi dalam konsep TOD ini adalah terhubung dengan transportasi massal berbasis rel kereta api. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 jenis transportasi massal, yang salah satunya adalah berbasis rel, yang lainnya mungkin seperti bus atau transportasi air atau moda transportasi lainnya yang bisa menghubungkan ke lokasi TOD ini. Baik, dan sudah ada titik-titik lokasi-lokasi yang memang cukup ideal untuk dibuat seperti ini, hunian vertikal, kemudian juga sistemnya TOD juga di Jakarta saja, Pak. Mungkin kita bicara Jakarta dulu, Pak. Ya, TOD, kawasan TOD ini sebetulnya bisa diciptakan yang merupakan bagian kawasan baru yang di-create atau berdiri pada satu kawasan yang padat yang memang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk mengakselerasi pertumbuhan yang seperti ini bisa ditempuh 2 cara. Cara yang pertama, di lokasi yang padat sudah ada transportasi massalnya, atau daerah pengembangan baru yang nantinya ditambah transportasi massal, didekatkan transportasi massal. Dua-duanya untuk Perumnas ini kami tempuh. Jadi saat ini konsep TOD yang kami tawarkan ini ada 2 cara pengembangannya. Yang ada di tempat daerah-daerah yang memang padat, sudah padat, ini ada 3 lokasi yang sekarang sudah berjalan. Itu ada di Margonda, di atas stasiun Pondok Cina. Jadi stasiun Pondok Cina di UI, di dekat UI, rumah sakit UI itu menempel betul. Kemudian ada di Tanjung Barat, di atas stasiun Tanjung Barat, dan satu lagi di atas stasiun Rawabuntu Serpong. Kemudian kalau yang kami bangun stasiunnya untuk mendekat satu kawasan baru itu ada di Parayasa. Kawasan kami namanya Parayasa, Semesta Parayasa. Itu adanya di Parung Panjang. Parung Panjang. Masing-masing lokasi dengan tadi yang kebijakannya apakah memang sudah eksis di situ atau dibikinkan kemudian sarana transportasinya punya kekhususan sendiri-sendiri ya, Pak? Masing-masing punya keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri. Ya. Bisa cerita mungkin, Pak?
Tapi ujung-ujungnya muaranya adalah kami harus berkolaborasi. Karena di Indonesia ini satu-satunya pengelola transportasi massal ini kan yang berbasis rel ini kan adanya di KAI. Nah, sehingga kami berkoordinasi dengan KAI, di mana akses rel kereta api ini adalah barang milik negara di bawah koordinasi Departemen Perhubungan. Berarti kami juga harus berkoordinasi dengan Departemen Perhubungan. Jadi berbagai macam pihak kami harus kolaborasikan untuk bisa terwujudnya satu kawasan TOD ini yang sebagaimana kita harapkan. Apa tanggapan masyarakat Pak ketika kemudian tahu bahwa kawasan untuk mensupport ini keinginan dari Pak Prabowo Subianto 3 juta rumah juga terintegrasi dengan sistem transportasi yang seharusnya menguntungkan masyarakat? Bagaimana Pak tanggapan masyarakat? Tentunya antusias masyarakat terhadap konsep-konsep TOD ini luar biasa. Bahkan banyak pengembang yang sekarang sudah mulai mengikuti ya proyek-proyek mereka mendekat ke arah transportasi massal. Nah, sebagaimana kita ketahui khususnya di Jakarta ini, kaum urban ini dari daerah-daerah penyangga masuk Jakarta ini kan sudah susahnya luar biasa. Ya, betul. Macetnya, waktunya habis di jalan, Pak. Waktunya habis di jalan. Kerjanya nggak konsen, capek duluan di jalan. Iya, biayanya. Betul. Kualitas ketemu keluarganya. Iya. Nah, ini semua menjadi dorongan bagi kami untuk bagaimana menciptakan suatu hunian yang bisa memenuhi kebutuhan itu. Akses ke transportasinya mudah, bahkan mungkin waktunya terukur menuju daerah-daerah yang akan dituju, karena melalui transportasi kereta ini terukur berapa menit sampai itu bisa dihitung. Tapi kemacetan hampir tidak ada karena lalu lintas di atas kereta ini kan didahulukan. Pasti tidak ada kendaraan, jadi terukur, makanya kualitas kehidupan terhadap keluarga juga pasti akan meningkat. Waktu jarak tempuh bisa terukur. Kemudian artinya juga waktu kerja kita juga tidak hilang. Betul. Ya, itu salah satu, dan ini yang menjadikan pilihan saat ini daerah-daerah yang dikembangkan dengan berkonsep TOD ini menjadi sasaran utama masyarakat. Terbukti dari proyek-proyek yang kami kerjakan. Baik. Serapannya luar biasa. Luar biasa, Pak. Bagaimana Pak sejauh ini cerita serapan ini, Pak? Kalau kita bicara menengah bawah, khususnya yang FLPP, itu sudah pasti FLPP ini yang subsidi. Itu pasti sudah akan habis sebelum bangunan selesai. Memang kalau kita bicara menengah bawah ini agak sedikit terhambat gitu ya, karena memang banyak serapannya. Kebetulan memang kalau Perumnas ini masuknya di menengah bawah. Segmen kita ini memang sesuai ketentuan PP 83 2015. Perumnas ini masuknya hanya di segmen menengah bawah. Jadi memang pas sekali dengan kebutuhan yang sekarang ini diperlukan oleh masyarakat. Betul. Karena sekarang banyak juga kelas menengah atas yang turun ke menengah bawah. Jadi serapan produk Perumnas ini ya quote-unquote tidak terganggu sebetulnya. Cukup tinggi, selalu ada demand-nya. Selalu ada. Baik yang sudah eksis jalur transportasinya maupun yang belum, Pak. Yang kita create. Yang kita create seperti di Parung Panjang. Betul. Ini serapannya luar biasa di sana. Itu di atas rata-rata, karena memang dengan penambahan stasiun baru yang stasiun baru mau akan dibangun. Baru mau akan dibangun. Dalam waktu secepatnya. Ini sudah masyarakat memberikan daya tarik terhadap masyarakat untuk memiliki rumah di lokasi itu. Ya. Targetnya Pak, ini semua bisa tercapai berapa lama sih Pak ditarget oleh pemerintah sendiri, Pak? Sebetulnya kalau target pemerintah ini kalau di perkotaan 1 juta ini kan 1 tahun. 1 juta 1 tahun. Tapi yang bekerja kan bukan hanya Perumnas saja. Betul. Lebih dari 2.500 pengembang. Oke. Iya.
Jadi kita keroyok bareng-bareng. Kalau semuanya ini berjalan dengan baik, artinya regulasinya juga yang sekarang dilakukan kemudahan-kemudahan ini bisa segera terrealisasi dan mendukung, itu saya yakin 1 juta ini akan bisa tercapai dengan baik. Baik, waktu awal Pak Budi mendapatkan informasi arahan lah untuk bisa membangun 3 juta kawasan ini untuk masyarakat terutama yang berpenghasilan kurang ya Pak ya. Bagaimana Pak pada saat itu? Apa yang ada kemudian di bayangan Pak Budi untuk konsep seperti ini? Pertama yang ada di dalam benak kami, ini adalah peluang bagi Perumnas. Perumnas ini selain sebagai developer kan mempunyai land bank yang cukup besar. Nah ini bisa kita berdayakan. Yang selama ini quote and quote masih belum optimal, masih nunggu antrian, dengan masifnya permintaan dan adanya dukungan regulasi yang mendukung, kami bisa secara masif memberdayakan aset-aset kami ini yang saat ini belum dikembangkan. Belum dikembangkan. Aset-aset ini artinya kita bicara lahannya. Lahan. Saat ini kami lebih dari 1.200 hektar tersebar di beberapa kota yang siap untuk diakselerasi pembangunannya. Termasuk di Jakarta. Termasuk di Jakarta. Jadi memang di Jakarta kami konsentrasi untuk HRS. Tapi kalau di daerah-daerah di sana masih belum pasarnya belum ada untuk yang HRS, ya kita masih landed. Baik. Tapi apakah sudah mulai juga mencoba Pak membawa tadi itu upaya untuk hunian vertikal ke daerah-daerah juga? Atau memang itu hanya untuk Jakarta saja? Kami sudah mulai. Salah satunya adalah Samasta Sukarame. Samasta Sukarame itu dulu rusun yang dibangun oleh Perumnas sekitar tahun 76-an. Artinya sudah lebih dari 50 tahun ya. 50 tahun ini kami demolis, kita bangun 32 lantai. Ini sudah kami mulai di Medan. Di Medan sudah kami mulai, ya serapannya tangannya cukup bagus. Sekarang ini sudah 2 tower kami selesaikan. Sudah tinggal sisa sedikit Pak? Ya tinggal sedikit, masih ada yang rencananya nanti 6 tower. Rencananya 6 tower. Sekarang sudah 2 tower. Sudah 2 tower, sisa 4 tower lagi. Ya. Apakah udah banyak yang ngantri juga Pak, nunggu Pak? Sudah mulai kita pasarkan. Animo masyarakat di daerah, termasuk tadi yang Bapak katakan di Sumatera seperti itu, di Medan, dengan di Jakarta sama nggak sih Pak? Kebutuhan akan hunian mereka itu seperti apa? Karena kan karakter masyarakat berbeda nih di ibu kota dengan yang daerah lain. Ya pasti di daerah dan di kota beda. Tapi kalau di kota besarnya sebetulnya sama. Surabaya, Medan, Semarang itu sama. Memang kelasnya berbeda. Kelasnya berbeda, tetapi pada dasarnya sama. Kalau di daerah-daerah lain selain kota besar tadi ya memang masih landed mendominasi lah. Rumah landed. Baik, Pak Budi merasa terbantu dengan regulasi, arahan ini juga dari pemerintah, dari presiden, sehingga tadi aset-aset bisa dikembangkan. Ada manfaatnya untuk masyarakat. Hal-hal apa lagi Pak sebenarnya dibutuhkan saat ini untuk menjadikan itu semua yang tadinya mungkin masih rencana tapi sudah mulai diwujudkan? Apa yang seharusnya ini bisa jadi booster buat Perumnas? Jadi sebetulnya kebijakan oleh Kementerian PKP yang baru ini sudah diluncurkan seperti BPATB bebas. Cuma di beberapa daerah realisasinya itu belum terjadi. Kalau Jakarta sudah. Jakarta sudah. Jakarta sudah BPATB. Kemudian kalau PPN DTP sudah berlangsung sejak September. Kemudian PBG. PBG ini bagi developer memang memerlukan waktu yang panjang. Bisa sampai 1 tahun untuk kita urus izin memulai membangun. Sekarang kalau di Jakarta di beberapa daerah bahkan itu sudah hitungannya sudah jam. Sudah jam. Tapi ketika PBG keluar memang bukan PBG serta-merta kita bisa langsung mulai. Kita masih perlu persiapan dan sebagainya. Sementara ini banyak developer kan akan membangun kalau pertama ya pasti PBG-nya sudah keluar. Kita bisa memasarkan juga setelah PBG keluar. Kemudian akan membangun setelah yakin serapan pasarnya ada gitu supaya tidak menjadi stok.
Ya ini yang itu harus kita cermati. Ya ini yang harus menjadi perhitungan-perhitungan kami lah ke depan. Baik, dan saat ini juga masih terus membuka Perumnas ini untuk masyarakat yang masih ingin memiliki huniannya di dalam program ini. Masih. 3 juta rumah ataupun juga dengan TOD tadi ya Pak ya. Kerjasama dengan pihak-pihak perbankan mungkin Pak untuk bisa mendukung ini karena pendanaan tadi menjadi salah satu sumber bagi masyarakat. Ya, tentunya untuk bisa mengakselerasi program-program Perumnas ini, Perumnas tidak bisa kerja sendiri. Kemampuan pendanaan secara internal juga sangat terbatas. Selain kami juga mengharapkan pendanaan, sumber pendanaan dari perbankan, kami juga menggandeng mitra-mitra strategis. Mitra-mitra strategis ini yang mampu membawa pendanaan. Jadi nanti kami juga akan bentuk satu mungkin kerjasama operasi ataukah joint venture berupa anak usaha dan sebagainya untuk mengakselerasi ini semua. Karena kalau kami kerja sendiri sudah pasti kemampuan kami akan sangat terbatas. Sehingga memang kami sangat terbuka kepada seluruh pengembang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Luar negeri juga. Dan sekarang kami juga sedang inisiasi dengan beberapa mitra dari luar negeri untuk sama-sama kita menangkap peluang 3 juta rumah ini. Kami juga dibantu oleh Dana Reksa dalam mencari mitra, dibantu oleh INA dalam rencana mencari pendanaan dari luar. Jadi sekarang ini sedang berlangsung. Baik, menangkap peluang dan juga perlu Pak ini menangkap keinginan masyarakat, gitu kan, sehingga dibantu untuk diwujudkan. Apa sih Pak sejauh ini keinginan masyarakat untuk memiliki hunian bersama Perumnas ini tentunya dengan keterbatasan yang mereka miliki, begitu. Bantuan apa sebenarnya mereka harapkan? Termasuk juga kondisi rumah seperti atau apa hunian seperti apa sebenarnya mereka harapkan disediakan oleh Perumnas ini selama ini? Perumnas berusaha menangkap keinginan dari konsumen. Yang pertama tentunya dari desain. Dari desain ya mungkin Mbak Putri tahu bagaimana sih desainnya rumah Perumnas zaman dulu dan zaman sekarang gitu kan. Ini tidak mudah merubah mindset. Merubah mindset baik dari internal kami maupun atau merubah image karya kami di luar. Betul. Kalau dulu mungkin ininya sudah ini mah rumah Perumnas kayak gini nih gitu kan. Sekarang beda. Sekarang beda. Sampai dalam hal desain pun kami menggandeng dari luar. Kami sayembarakan. Disayembarakan Pak. Supaya bisa memenuhi keinginan dari konsumen yang sekarang ini sebagian besar 80% konsumen kami adalah milenial. Generasi milenial. Ini yang harus kami tangkap. Kami sayembarakan. Pesertanya ada 1.400 yang semuanya milenial. Dari 1.400 kami ambil 10, kita beli patennya, kemudian kita aplikasikan. Dan hasilnya sekarang ini Perumnas baru ini luar biasa. Wajahnya berganti, masyarakat. Wajahnya berganti, Iya kan Pak? Image Perumnas sendiri. Bagaimana Pak saat ini image Perumnas ditangkap oleh masyarakat menurut survei dari Perumnas sendiri seperti apa Pak? Setidaknya kepuasan pelanggan kami ini bisa mencerminkan perubahan yang kami lakukan. Tingkat kepuasannya di atas 90% saat ini, baik dari sisi kawasannya, baik dari sisi desainnya maupun dari sisi pengelolaannya, termasuk juga pelayanannya dalam hal dari awal pemesanan sampai dengan bisa terjadinya akad kredit. Ini proses dari awal sampai akhir ini kan harus saling mendukung. Betul. Ini mungkin yang bisa merasakan ya konsumen ya. Tapi kami hanya bisa melakukan kajian-kajian berdasarkan survei kepuasan pelanggan. Pak Budi sudah cerita desainnya sudah berubah sehingga kemudian image mungkin yang selama ini melekat di bayangan masyarakat kayak tipikalnya rumah Perumnas mah gini, itu sudah terbantahkan. Tapi kemudian tadi Pak, soal pengelolaan, soal pelayanan, nah ini perubahannya apa Pak kemudian? Ya, pengelolaan dari sisi pengelolaan sendiri sekarang ini kami mempunyai satu divisi sendiri. Building management. Ini yang mengelola properti kami. Baik berupa kawasan maupun berupa apartemen.
Orang kalau dulu nyebutnya rusun Perumnas, sekarang apartemen Perumnas. Apartemen Nah, Perumnas. itu, Perbedaan istilah ini saja sudah, ya, ini sudah membuat satu image yang beda. Betul, artinya berhasil loh Pak, ini membawa perubahan ini. Ya, memang kami perlu merebranding secara total. Bagaimana image Perumnas baru dan image yang sebelumnya ini mungkin bisa dilihat nanti, bisa dirasakan. Produk-produk kami juga Kota&Co sudah istilahnya apa? Kekinian. Ya, kekinian. Jadi kalau dulu ya rumah itu kotak, atap miring gitu. Sekarang sudah Skandinavia. Gitu kan. Berbagai style ya Pak ya. Kalau dulu rusun, sekarang apartemen, bawahnya sudah ada mall. Sudah ada fasilitas yang mendukung gitu. Baik. Kira-kira seperti itu. Soal pelayanan juga Pak. Pelayanan juga. Apa yang Bapak kemudian lakukan sehingga pelayanannya ini berubah? Ya, tuntutan apa ya, kemudahan penghuni ini kan juga luar biasa. Sekarang smart living ini kita terapkan di produk-produk Perumnas. Kan tinggal di apartemen Perumnas, kita mau matikan lampu, hidupan AC cukup dari HP. Semuanya digital. Semua digitalisasi sudah kita lakukan. Mau kemudahan membayar iuran dan sebagainya sudah kami layani secara digital. Bahkan mau pesan kopi pun di apartemen bisa lewat aplikasi yang kami sudah siapkan. Bisa Pak. Sudah bisa kita lakukan. Ini kami building management kami sudah mengarah ke situ. Saat ini sudah berjalan seperti itu. Jadi ya kita ngikuti zaman aja. Ngikuti perkembangan zaman Pak kalau gitu. Ya. Nah, apakah kemudian fasilitas-fasilitas ini nanti juga akan dirasakan oleh mereka yang kemudian membeli 3 juta rumah tadi Pak, termasuk hunian vertikalnya tadi? Oh iya, pasti. Itu memang disediakan untuk konsumen kami. Untuk semua produk Perumnas. Iya, semua produk Perumnas, termasuk semua fasilitas yang ada di situ. Fasilitas. Jadi semua kawasan kami sudah kami lengkapi. Desain kami yang baru ya, baik fasilitas untuk kegiatan keluarga, untuk pendidikan, sarana ibadah, sarana pertemuan komunitas, itu sudah kita siapkan. Semuanya tersedia. Nggak perlu repot-repot. Tidak perlu repot-repot, harus cari tempat rapat warga. Mau nitipkan anak sudah ada. Mau 17-an juga tempatnya ada. Ya sudah kita itu kan Pak, karena kan itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Wah, jangan-jangan kalau Anda kata hunian vertikal jadi nggak bisa deket nih satu sama lain, sama ketemu tetangga jadi nggak bisa. Tapi enggak kok, ternyata apa yang dilakukan oleh Perumnas ini masih memfasilitasi value itu, tapi kayaknya lebih modern. Ini perubahan-perubahan yang harus kami lakukan, mengikuti zaman. Ketika kemudian juga menentukan lokasi tadi Pak, selain mempertimbangkan faktor TOD tadi, mendekatkan dengan transportasi, ada lagi nggak Pak yang menjadi prioritas? Intinya itu sebetulnya bagi developer, lokasi itu harus menjadi pilihan utama. Lokasi katanya demikian. Tapi sebetulnya tidak hanya lokasi itu saja, banyak faktor. Apa aja Pak? Banyak faktor. Ya, dari aksesibilitasnya harus ada, kemudian kemudahan menuju fasilitas-fasilitas lain. Kalau kami menempatkan satu produk di satu tempat dengan lahan yang terbatas, tentunya kita harus melihat surroundingnya seperti apa. Oh, di situ sudah ada rumah sakit. Oh, di situ sudah ada sekolahan. Di situ ada universitas. Sehingga dengan lokasi yang sempit ini sebenarnya fasilitasnya sudah terpenuhi dari yang sekitarnya. Tinggal fasilitas yang memang dibutuhkan atas penghuni untuk lokasi yang sempit ini seperti apa yang kita sediakan.
Jadi nanti yang akan membeli, menghuni hunian-hunian tadi termasuk dalam 3 juta rumah sudah terpenuhi semua kebutuhannya. Nggak cuma keakses transportasi dekat, rumah sakit dekat, sekolah juga dekat. Iya. Oke. Betul, seperti itu. Bahkan kalau itu untuk TNI Polri ada ketentuan lagi. Apa itu Pak ketentuannya? Misalnya jarak ke kesatuannya berapa menit. Itu ada pilihan-pilihan untuk itu menjadi pertimbangan utama. Kemudian ke sekolah berapa menit, ke rumah sakit berapa menit. Itu kalau di TNI Polri sudah mensyaratkan seperti itu. Sehingga titik-titik nanti dibangun oleh Perumnas ini harus kita pilih yang betul-betul kita mau mensasar segmen apa ini. Segmen apa nih? Kalau kita memang misalnya untuk kebutuhan sebagian besar ini untuk kesatuan ini, ini harus dekat dengan kesatuan itu. Jadi TNI Polri juga masuk ya Pak dalam nanti yang bisa menerima 3 juta ini juga bisa ya Pak ya? Bisa masuk. Jadi semua lapisan bisa, baik formal maupun non formal. Semua lapisan masyarakat. Ya, semua lapisan masyarakat. Ya, dan saya rasa ini bukan satu-satunya program yang dibuat juga oleh Perumnas Pak untuk memudahkan masyarakat mendapatkan hunian. Ada yang lainnya yang saya sempat dengar juga adalah bebas PPN. Begitu. Apa ini Pak? Apa perbedaannya dengan yang tadi itu? Sebetulnya bukan bebas PPN. Kalau sampai dengan 2 miliar itu PPN ditanggung oleh pemerintah. Oke, baik. Ya memang konsumen bebas PPN. Istilahnya PPN ditanggung oleh pemerintah. Ya. Kalau yang subsidi memang bebas PPN. Kira-kira seperti itu. Jadi konsumen tidak dibebani lagi jumlah nilai besaran PPN yang harus mereka bayar. Ini ada satu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendapatkan rumah. Harganya juga semakin ringan, bisa diterima oleh masyarakat begitu ya Pak? Ya, bahkan ada kebijakan-kebijakan yang diterima oleh Perumnas mendapatkan tanah dari pemerintah. Ini yang lalu kami jalankan dengan harga khusus karena memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. MBR seperti di Kemayoran. Kemayoran itu kalau secara hitung-hitungan bisnis mestinya masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa tinggal di sana karena harga tanahnya sudah mahal. Ya, betul. Nah, maka ditetapkan oleh pemerintah yang untuk khusus untuk MBR maka dipatok harganya sekian. Sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki apartemen di daerah Kemayoran. Bicara soal bisnis, karena Pak Budi sudah nyinggung mengenai bisnis nih. Ini kan juga harus balance Perumnas ini. Jadi faktor sosialnya juga untuk memberikan masyarakat nih hunian, sehingga masyarakat tadi yang cuma di awang-awang aja namanya rumah mimpi bisa diwujudkan oleh Perumnas. Tapi juga jangan lupa bagaimana Perumnas ini mewujudkan penghasilan juga, sektor bisnisnya terjaga. Gimana itu Pak menyeimbangkan dua hal ini? Ya, jadi kami membangun rumah bukan hanya membangun huniannya saja, tetapi membangun kawasannya. Berikut kelengkapannya. Pasti di dalam produk kami di situ akan kami bangun fasilitas-fasilitas yang bisa menimbulkan bangkitan ekonomi baru. Baik itu untuk komersial, baik itu untuk UMKM, apakah itu perkantoran, itu kami sudah pikirkan. Bahkan dalam rangka untuk merubah culture orang biasa tinggal di tempat yang rendah, kemudian tingkat bangunan tinggi, ini kan perlu biaya lebih. IPL, istilahnya IPL itu. IPL. Untuk bisa membayar IPL ini kita createkan bisnisnya. Seperti yang nantinya jadi ada bagian-bagian komersial yang kami bangun. Nanti selama 2 tahun pertama ini akan kami dampingi sampai bisnisnya terbentuk. Setelah 2 tahun ini keuntungannya ini bisa untuk membayar IPL, kita serahkan kepada PPRS. Selanjutnya menjadi tanggung jawab PPRS penghuni satuan rumah susun, Persatuan Penghuni Satuan Rumah Susun. Jadi RT RW-nya itulah. Baik. Ya itu nanti yang akan mengelola itu. Jadi bisnisnya kami bangunkan dulu, kita kawal selama 2 tahun, setelah jadi kita serahkan.
inilah yang nantinya akan menjadi sumber utama untuk membantu biaya IPL yang tadinya mereka tinggal di landed atau di rumah pendek, rusun-rusun pendek, IPL-nya murah. Sekarang tinggi kan biaya listrik, biaya lift, biaya untuk pemeliharaan ini kan mahal. Ini kan harus dipupuk dari ini. Ini baru rencana atau memang sudah sempat dijalankan di produk Perumnas yang sebelumnya, Pak? Kalau yang ini kami terapkan di rusun-rusun yang segera akan kami revitalisasi. Oh, oke. Jadi kami mempunyai program untuk merevitalisasi rusun-rusun yang sekarang di 4-5 lantai. Karena kebutuhan akan lahan yang tadi terbatas, seperti Klender sekarang ini hanya 1.250 hunian. Nanti kami akan rubah menjadi kurang lebih 14.000 hunian, tapi naik ke atas 32 lantai. Dari 45 lantai ke 32 lantai? Ke 32 lantai, 24 sampai dengan 32 lantai variasi. Ini bisa mendapatkan hunian 14.000. Nah, yang 1.200 ini biasa membayar iuran rendah. Sudah terbiasa. Kalau yang penghuni baru mungkin tahu gitu kan. Ya. Tapi apapun kita siapkan bisnisnya. Dari awal perencanaannya kita sudah siapkan. Melibatkan siapa saja itu, Pak? Mengenai hal itu kan artinya juga menggerakkan perekonomian warga yang ada di situ. Ya, jadi lantai 1 sampai dengan lantai 2 ini memang kami buat seperti kios-kios ataupun ruko-ruko gitu ya. Atau itu yang nanti disewakan atau dikelola oleh warga yang bisa menghasilkan untuk biaya IPL ini. Pendapatan juga untuk mereka buat biaya IPL ini. Jadi mereka nggak pusing, Pak. Karena mungkin tadi itu yang Pak Budi katakan, untuk para penghuni lama pusing mungkin kalau mikirin IPL-nya naik. Culture itu juga susah. Tinggal di ketinggian. Itu juga perlu edukasi juga. Sempat ada resistensi, Pak, dari mereka soal ini. Pindah ke lebih tinggi Baru dan sebagainya. sosialisasi saja sudah ada. Gimana Pak? Ini menarik ya, ini. Memang ini pendekatannya. Potret penduduk kita kan? Ya, pendekatannya memang harus. Kalau seperti ini harus dari hati ke hati ya. Kita terus sampai dalam ketentuan Undang-Undang Satuan Rumah Susun, revitalisasi ini bisa dilakukan kalau disetujui oleh 60% warga existing. Nah, baru itu boleh dilakukan. Mendapat persetujuan mereka itulah yang perjuangan tersendiri, Pak. Perjuangan tersendiri. Dan alhamdulillah seperti Klender, kebun kacang itu sudah bisa diterima. Alhamdulillah. Apa Pak yang awalnya ada di benak mereka sehingga mereka ada resistensi mengenai hal itu? Apa kekhawatiran mereka? Pertama, mereka sudah puluhan tahun kerja di situ, tinggal di situ, tidak memerlukan transportasi tambahan. KTP juga ada di situ. Makanya kami tidak akan memindahkan penduduk ini. Kita berikan bangunan dengan luasan yang sama pada lokasi yang sama. Sehingga lahan-lahan yang ini kita bebaskan. Sekarang ini ada 65 blok bangunan rusun tingginya 45 lantai yang nanti akan menjadi 14 tower saja, setinggi 24 sampai dengan 32 lantai. Artinya apa? Ruang terbuka hijaunya akan menjadi lebih luas, sarana-sarana komunalnya juga akan tersedia dengan baik, pasti akan meningkatkan kualitas hidup dengan baik. Mereka tidak dipindahkan, mereka tetap bisa kerja di lokasi yang sama karena memang kita bangunkan bisnis di situ. Kira-kira seperti itu. Soal program 3 juta rumah, kemudian tadi juga ada beberapa memang subsidi ditanggung pemerintah PPN-nya. Ada lagi nggak Pak kemudian program-program Perumnas yang baik yang sudah berjalan atau sekarang sedang dirancang yang memang ini ingin membuat kebutuhan masyarakat akan hunian itu cukup ya Pak? Gini, kalau program Perumnas ini sebetulnya mengikuti arahan dari kementerian teknis yang ada, gitu kan, kementerian teknis yang ada. Misalnya, kita harus membangun rumah di satu lokasi, berdasarkan basis dari data dari Tapra. Sepanjang datanya itu betul, kemudian ini bisa kita serap, pasti di situ kita akan bangun. Harga kalau sudah seperti ini kan harga ditentukan oleh pemerintah, kita ngikuti harga pemerintah.
karena subsidi ini kan harga dipatok oleh pemerintah. Ya. Kemudian kami juga sudah membentuk satu ekosistem perumahan. Memang masih dalam proses uji coba. Ekosistem perumahan ini melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Di antaranya ada bank tanah. Bank tanah ini nanti yang akan menyediakan tanahnya dengan harga yang reasonable untuk rumah subsidi. Kemudian kalau dulu ada PUPR, sekarang PKP, ini nanti akan membantu secara regulasi dan memberikan bantuan PSU, sarana prasarana umum, jalan menuju akses ke situ. Kemudian ada dari Tapra, nanti yang akan menyediakan fasilitas FLPP-nya, menyalurkan FLPP-nya. Kemudian ada perbankan dan SMF yang akan memberikan kredit modal kerja melalui perbankan, menyalurkan kredit modal kerja bagi kami melalui perbankan. Nah, ekosistem ini yang kami create supaya bisa membentuk suatu kegiatan yang saling bersinergi untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah ini. Baik. Dan kami saat ini sudah mempunyai pilot project di Brebes untuk bisa mewujudkan ekosistem ini. Kalau ini bisa berjalan lancar, maka ya dimanapun Perumnas ditugaskan untuk membangun, kami bisa laksanakan. Yang penting kan ada tanahnya. Yang kedua ada off-takernya. Off-takernya ini bisa dari konsumen langsung atau dari satu lembaga yang bisa menjembatani sementara supaya bangunan yang perumahan yang kami bangun ini terserap, sehingga uang bisa kami putar lagi untuk bisa membangun lagi. Bangun lagi ya. Nah, dalam hal ini ya mudah-mudahan BP3 ini bisa segera terbentuk, harapan kami. Harapannya BP3 itu Pak, Badan Percepatan Pembangunan Perumahan. Sangat membantu kemudian Pak juga. Mudah-mudahan ini bisa, karena salah satu tugasnya yang kami pahami di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah sebagai pengelola dana konversi yang bisa digunakan untuk membeli produk yang dibangun oleh developer. Jadi nanti BP3 bisa jual lagi. Bagi developer sekarang ini adalah kepastian bahwa produknya ini bisa terserap. Itu yang paling penting. Mau minta berapapun developer pasti sanggup, sepanjang bisa terserap. Ya, kalau ada satu lembaga penampung ini, ya ini ada suatu berita gembira lah yang bagi developer. Mau disuruh bikin berapapun siap pokoknya Perumnas. Yang penting ada serapannya. Bisa konsumen langsung, bisa yang tadi Pak Budi ceritakan, off-taker ini. Nah, untuk bisa kemudian ada serapan untuk semuanya secara menyeluruh begitu Pak, serapan yang tinggi, itu kan juga butuh kepercayaan dari mereka, begitu kan Pak, dari para konsumen dan segala macam, meyakinkan mereka dengan tadi itu terintegrasi dengan transportasi, dengan berbagai fasum, ini juga salah satu hal positif. Tapi mungkin juga mengenai transparansi dan semuanya Pak, sehingga kemudian betul ini pengelolaan dari Perumnas ini memang betul clear semuanya, sehingga masyarakat ataupun jika siapapun itu juga percaya untuk bisa mengambil rumah yang disediakan oleh Perumnas. Bagaimana itu Pak? Ya, jadi Perumnas ini, kalau bicara Perumnas Perumnas ini adalah satu-satunya developer yang 100% saham kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Betul. Dan Perumnas ini menikmati PMN, penanaman modal negara kepada Perumnas. Artinya kami ini juga sama halnya dengan karya-karya yang lain. Kami ini juga diaudit oleh BPK, diaudit oleh BPKP, oleh KAP, yang laporannya ya secara terbuka itu disampaikan oleh masyarakat, khususnya untuk yang KAP. Nah, ini transparansi yang seperti ini memang kami sangat perlukan. Secara internal kami juga kami mempunyai satuan pengawas intern. Pengawas intern yang setiap harinya melakukan pengawasan, mewakili direksi untuk melakukan pengawasan, pengelolaan proyek-proyek, pengelolaan keuangan, bahkan sampai kepada kualitas bangunan.
Sampai ke situ. Sampai kepada kualitas. Bahkan kami kalau di Perumnas saat ini sudah mempunyai quality control, sistem quality control yang kami gunakan aplikasi. Setiap rumah, setiap produk kami, masing-masing proyek harus lapor. Menilai sendiri berapa kualitasnya berdasarkan standar yang ada di dalam aplikasi kami. Dan laporannya harus dalam bentuk foto. Jadi namanya Keeper Quality Perumnas. Aplikasi itu salah satu untuk menjaga kualitas. Kemudian kalau tadi transparansi ya dari sisi pengawasan oleh pemerintah melalui BPKP, BPK, kemudian dari KAP yang independen itu kami lakukan semua. Bahkan kami mempunyai sistem whistleblowing system ya. Setiap konsumen bahkan atau karyawan bisa mengakses ke whistleblowing system. Ada kecurangan, ada itu bisa dilaporkan langsung melalui sistem yang kami bangun. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir, tenang. Apalagi kemudian mengatakan, wah nggak sama nih fotonya ini sama bangunannya, itu nggak ada cerita kalau Perumnas, ya Pak ya? Kita sudah punya sistem mekanisme kontrol yang cukup ketat lah. Betul. Membangun sistem ini juga tidak mudah. Ini penting sih Pak. Ini merubah culture yang luar biasa di internal kami. Ini tapi yang harus kami lakukan dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Pak Budi dari awal sempat bercerita bagaimana kemudian mengubah culture. Ini hal penting karena dasarnya kan dari internal dulu Pak. Internalnya sudah berubah, sudah baik, outputnya kemudian bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat. Akhirnya juga masyarakat terbangun tuh kepercayaannya. Nah, bisa cerita Pak ini sedikit pengalaman manajerial mengubah culture internalnya ini gimana sih Pak? Ya, memang harus dimulai dari internal. Kalau saya biasa bicara ke teman-teman saya sampaikan, di awal kita harus dipaksa. Orang harus dipaksa untuk berubah. Jadi ketika Pak Budi pada saat itu masuk ke Perumnas, kita punya ini standar, harus ada ini. Ini semua diubah. Harus dipaksa. Mapping data ya Pak? Apa yang harus diubah gitu ya Pak? Ketika kami masuk semua kita assessment. Kita lihat seperti apa. Bahkan sampai sistem kepegawaiannya pun kita rubah. Tapi itu yang tadi saya sampaikan, harus dipaksa. Terpaksa, lama-lama akan terpaksa dia. Lama-lama setelah terpaksa nanti akan menjadi biasa. Nah, setelah terbiasa nanti akan menjadi budaya. Lah ini culture-nya sudah terbentuk. Dari terpaksa, terbiasa jadi budaya. Tapi Pak, menjadi masa terpaksa ini kan biasanya penuh gejolak ini Pak. Nah, kebetulan kalau di BUMN berapa tahun terakhir nih, 3 atau 4 tahun terakhir ini kan sudah digaungkan akhlak. Ini sangat mendorong perubahan yang luar biasa. Karena itu juga dipantau, bukan hanya kami yang menantau dari luar, di assessment juga berapa. Kami juga punya satu program setiap Jumat untuk mengintrospeksi diri lah terkait dengan pelaksanaan akhlak kita. Oh, ada semacam itu Pak, program ada semacam setiap itu. Jumat. Jadi insan Perumnas apa Pak, seperti apa dikumpulkan atau bagaimana? Melalui Zoom ya. Wajib ikut. Zoom. Semua ikut Zoom. Wajib ikut untuk bisa segera mengakselerasi itu perubahan culture ini. Dan alhamdulillah ya hasilnya teman-teman yang sekarang ini seperti apa. Termasuk produk Perumnasnya bisa diakui di luar. Quote and quote sudah berani menyatakan paling enggak tidak terlalu jauh lah dengan developer yang bukan MPR. Meskipun kami MPR. Produknya segmen MPR, tapi kami akan berikan yang terbaik sama dengan produk non MPR. Itu adalah keinginan kami adalah seperti itu. Apa sih Pak sebenarnya value yang Bapak anut gitu, atau yang mungkin memotivasi Pak Budi sehingga kemudian ketika datang, wah saya harus ubah ini semuanya, mau ada cobaan apapun tetap harus diubah, dan hasilnya memang kelihatan dari yang tadi Bapak bilang harus dipaksa, kemudian jadi terbiasa, akhirnya jadi budaya. Apa yang membuat Bapak begitu kekeh untuk melaksanakan itu Pak? Ya pada dasarnya kan kita harus menyesuaikan dengan zaman, kita harus bertahan untuk bisa bersaing dengan pengembang lain. Kalau kita tetap seperti ini saja, sementara kompetitor kita melakukan perubahan, kita tidak bisa mengimbangi, ya kita akan tenggelam.
Apalagi dengan situasi kondisi makro yang memerlukan persaingan yang luar biasa. Kalau kita tidak punya keunggulan, kalau kita tidak punya kepercayaan, itu kita udah pasti akan tenggelam aja. Pendapat saya adalah itu. Sehingga memang harus ada perubahan, dan developer ini developer satu-satunya milik pemerintah. Ya. Kepanjangan pemerintah untuk bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah, membawa bendera pemerintah. Itu yang harus kita jaga. Baik, dan Pak Budi berhasil dengan kepemimpinannya mengubah ini semua. Ada transformasi yang betul-betul terlihat. Ya. Kalau transformasi secara keseluruhan memang kami lakukan, bukan hanya di keuangan saja, dari SDM, keuangan, dari sisi kualitas, dari sistem IT kami. Dulu kami masuk, Mbak, sistem IT kami baru sepotong-sepotong. Apa itu, Pak? Sepotong-sepotong itu gimana, Pak? Sepotong-sepotong itu artinya ya masing-masing dulu ada yang namanya regional. Perumnas dibagi 7 regional, masing-masing punya sistem sendiri-sendiri. Ketika dikonsolidasi, di pusat punya sistem sendiri. Sekarang nggak semua sama, regional kita likuidasi. Ini supaya untuk mempercepat tadi perubahan culture. Karena masing-masing regional membawa culture sesuai pimpinannya masing-masing ini. Kalau sekarang nggak, semua satu visi, satu misi. Regional kita likuidasi, kemudian sentralisasi dengan satu sistem yang terpusat, yang bisa dipakai untuk semuanya. Memang nggak mudah, tapi itu harus kita jalankan, dan akhirnya ya paling tidak udah 4-5 tahun ini bisa berjalan dengan baik. Nggak mudah, sekarang berjalan, sudah jadi budaya. Bapak ngelihat semuanya sesuai dengan harapan, begitu kan? Apa Pak yang Bapak rasakan? Yang ke depan lebih yakin bahwa kita bisa bersaing lah. Kita bersaing dengan para pengembang-pengembang yang ada sekarang ini, baik pengembang yang besar maupun yang segmen pasarnya sama. Kami siap untuk bersaing. Saya kira itu. Perumnas siap menjawab tantangan juga. Apalagi tadi kalau Bapak sudah katakan mau dikasih tugas berapapun, ayo aja sama Perumnas. Siap. Baik, masih soal 3 juta ini Pak, apa kemudian ke depannya Pak? Langkah apa yang kemudian belum, atau apa yang masih kemudian harus dilakukan oleh Perumnas untuk bisa melakukan tugas pemerintah yang satu ini? Ya, keinginan kami adalah menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan memberdayakan apa yang ada di kami. Kami sadari kemampuan kami sangat terbatas, maka upaya-upaya yang kami lakukan ya merangkul semua pihak. Untuk bisa sama-sama bagaimana program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dengan memberdayakan aset yang ada di Perumnas. Kami punya banyak aset yang bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta. Tapi kami sadar bahwa keterbatasan kami dalam hal pendanaan pasti, dan kemampuan sumber daya manusianya juga terbatas jumlahnya. Ini kami perlu rame-rame. Kami sudah menggandeng semua asosiasi pengembangan banyak, Mbak. Kalau bicara pengembang lebih dari 2.500-an, tapi asosiasinya ada beberapa puluh. Kami sudah lakukan komunikasi secara intens untuk sama-sama. Ayo, kami punya lokasi di sana 5-10 hektar. Ayo silahkan pengembang lokal kalau mau kerjasama dengan Perumnas, supaya untuk mempercepat. Misalnya ada di Pulau Buru, kalau hanya 5 hektar Perumnas, sisa 5 hektar, tadinya puluhan hektar, sisa 5 hektar Perumnas harus beroperasi di Pulau Haru, ya habis untuk overhead saja kan. Ya, betul. Ya, kita lebih baik ber-KSO dengan developer lokal. Ya, dan itu kami lakukan dengan banyak pihak untuk bisa mengakselerasi ini. Masih ada sisa berapa persen lagi sih Pak maksud saya aset dari Perumnas ini yang bisa digunakan untuk memfasilitasi 3 juta tadi itu? Yang saat ini clear and clean, dan itu bisa langsung kita katakan ada 1.248 hektar. Itu bisa dikerjakan secara masif lah ya. Ini kalau kami hitung termasuk yang HRS bisa sampai 700.000 unit hunian.
700.000 unit hunian kita bisa dari lahan yang ada di Perumnas ini, termasuk yang high-rise ini. Baik. Termasuk revitalisasi rusun-rusun kami yang sekarang ini sudah lebih dari 50 tahun. Masyarakat sampai sekarang masih bisa kan ya Pak ya untuk bisa membeli itu tadi? Bisa. Masih bisa terus ya Pak ya? Bisa terus. Terbuka terus kan ya Pak peluangnya terus, ya Pak ya? Terbuka ya, baik yang subsidi maupun non subsidi. Baik, ada kategori tertentu tentunya mereka apa yang harus mereka tunjukkan atau apa yang harus mereka persiapkan Pak untuk bisa kemudian membeli tersebut? Jadi saat ini yang bisa menikmati subsidi dari pemerintah adalah yang penghasilannya maksimum 8 juta. 8 juta. Kalau yang komersial artinya non subsidi mau siapa saja bisa. Yang penting bisa lolos BI checking aja. Problem utama yang sekarang ini adalah ya ini pinjol itu utang-utang pinjol ini sedikit ada tunggakan itu nggak akan bisa lolos. Monitor ya Pak ya itu ya Pak ya? Ya termonitor oleh perbankan, oleh BI termonitor. Jadi ya memang perlu kebijakan barangkali. Kemarin kalau ada rencana yang mau menghapus pinjaman tunggakan yang nilai tertentu akan dihapus itu akan sangat membantu. Akan sangat membantu masyarakat. Ya khususnya yang FLPP, yang bersubsidi. Ya. Iya, mungkin ada terakhir Pak pesan untuk masyarakat juga yang mungkin ketika melihat acara ini setelah menyaksikan kemudian jadi wah kayaknya saya punya nih kans nih peluang untuk kemudian juga bisa ikut di situ memiliki hunian-hunian disediakan oleh Perumnas Pak. Ya, saya perlu sampaikan bahwa Perumnas saat ini sudah berubah. Ya. Perumnas yang sekarang ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang diperlukan saat ini. Jadi saya kira dari sisi kualitas, dari sisi penanganan kawasan, ataupun dari sisi pemasaran mulai dari pesanan sampai dengan serah terima, ini sudah kita bisa nikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan, layanan-layanan kemudahan dari Perumnas. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu ragu lagi atas pilihan-pilihan kepada produk Perumnas. Dan produk Perumnas tersebar di seluruh Indonesia. Banyak pilihan. Ya. Jadi saya kira yang ingin saya sampaikan bahwa Perumnas sudah berubah saat ini dan sudah bisa dinikmati oleh konsumen. Bagaimana perubahan itu, bagaimana kenyamanan yang didapat saat ini dibanding dengan kawasan-kawasan yang terdahulu. Saya kira itu. Jadi kalau andai kata masyarakat masih ada yang berpikir, nggak mau desain Perumnas kuno, enggak. Sudah jauh beda. Kalau ada yang mikir, nggak sama kayak digambar, kualitasnya gampang roboh dan semuanya bocor, enggak. Kualitas semua sudah under control, ada pengawasnya, gitu ada. Kan? Bahkan sekarang untuk FLPP kami rumah sekarang udah kami precast, semuanya beton. Wah. Jadi satu kualitas. Kalau sudah di precast semuanya beton, dan kami membangun rumah precast ini cukup hanya 15 hari saja. Oh, begitu cepat Pak? Iya. Jadi karena sudah tinggal naruh aja. Naruh aja sudah beda sekarang. Dulu perlu 3 bulan, 4 bulan, 15 hari selesai. 15 hari nggak nyampe sebulan, sampai setengah bulan, sehingga soal kualitas nggak perlu diragukan. Apalagi kalau andai kata tadi mau tinggal di hunian vertikal yang sudah disiapkan oleh Perumnas, Anda harus coba untuk bisa berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Fasilitas semua disediakan, dekat mau kemana-mana, butuh apapun, sekolah, rumah sakit, semuanya ada. Lokasi-lokasi strategis ini dipilihkan oleh Perumnas, jadi jangan ragu, gitu ya Pak? Iya, betul. Baik, wajah Perumnas sudah berubah. Bicara soal wajah, saya juga punya wajah yang mungkin sedikit berbeda dengan Pak Budi aslinya, karena ini ada kenang-kenangan khusus untuk Pak Budi berupa wajah yang diukir. Ini kenang-kenangan kami Bapak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu datang ke kami, podcast kami, BUMN Unleashed, dan juga memberikan literasi, wawasan kepada masyarakat. Juga semoga apa yang Bapak tadi sudah jelaskan, ini kemudian membuat masyarakat nggak ragu lagi, nggak yakin lagi untuk kemudian menjadi bagian dari
mereka yang menghuni dari hunian disiapkan oleh Perumnas. Ini merupakan karya dari UMKM binaan Rumah BUMN, Bapak. Alhamdulillah. Baik, Ya, ini terima kami kasih serahkan ke sekali. Pak Budi. Terima kasih Kenang-kenangan untuk semuanya. Bapak. Terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih. Baik. Wah, bagus. Ini sebelum puasa masih gitu. Puasa. Begitu puasa beda lagi ya, Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Budi kehadirannya. Tetaplah memimpin Perumnas dengan berbagai macam inovasinya, gebrakannya, yang tadi sudah kita dengarkan, transformasinya luar biasa di bawah tangan Pak Budi ini. Dan apa kita semua yakin apa yang dilakukan oleh Pak Budi dan juga insan Perumnas ini insya Allah membawa barokah, Pak. Karena ini menolong masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan hunian rumah yang selama ini kalau untuk kita masyarakat ini banyak hanya mimpi belaka, tapi Perumnas mewujudkannya. Sekian perbincangan kami di BUMN Unleashed kali ini. Kita akan jumpa lagi di BUMN Unleashed episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.